Tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat resmi runtuh. Romulus Augustus, kaisar terakhir Romawi, dilengserin tanpa perang besar, bahkan tanpa perlawanan. Kekaisaran yang dulunya menguasai hampir separuh dunia itu hilang, habis, lenyap, dan yang terjadi setelahnya bukan era baru yang cerah, tapi masa suram yang panjang. Setelah Romawi runtuh, Eropa kehilangan arah, infrastruktur hancur, ilmu pengetahuan dilupain, kota-kota besar jadi sepi, perdagangan lesu, dan banyak sekolah-sekolah yang ditutup. Orang-orang pada saat itu mulai lebih percaya pada takhayul ketimbang logika. Bahkan penyakit kayak pes atau wabah Black Death bisa dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Dan masa ini kita kenal sebagai abad kegelapan. Ilmu yang dulu berkembang di Romawi dan Yunani hilang begitu aja. Gak ada riset, gak ada kemajuan teknologi, segala bentuk pemikiran harus tunduk pada gereja. Ketika lo nanya terlalu kritis, lo bisa dituduh sesat. Lo belajar ilmu astrologi, lo bisa dianggap main sihir-sihiran. Pokoknya semua orang hidup dalam ketakutan dan dogma agama. Tapi bre ya, yang namanya dunia gak mungkin gelap selamanya. Karena pelan-pelan api itu mulai nyala lagi, dan itu dimulai dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh Romawi sendiri. Orang-orang mulai menggali ulang tulisan Plato, Aristoteles, Seneca, bahkan karya-karya filsafat dan ilmu pengetahuan yang dulu dilupakan mulai dibaca lagi. Dan titik baliknya makin kuat ketika tahun 1453 Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Banyak ilmuwan Kristen kabur ke Italia, bawa naskah-naskah kuno yang selama ini disimpan di timur. Dan dari sanalah lahir gelombang baru di Eropa yang kita kenal dengan nama Renaissance. Yo, balik lagi bersama gue Irfan di channel Jejak SMK, channel yang ngebahas tentang sejarah, misteri, dan juga konspirasi. Pada video kali ini, gue bakal bahas satu era penting yang jadi titik balik peradaban manusia, yaitu era Renaissance. Kenapa Renaissance bisa muncul setelah masa suram abad ke-8? Gimana kejatuhan Romawi punya efek domino sampai berabad-abad? Dan kenapa Renaissance dianggap sebagai kebangkitan budaya, seni, ilmu pengetahuan, bahkan semangat berpikir bebas? Semua bakal gue bahas tuntas di dalam video ini. Jadi pastikan lo tonton video ini sampai habis. Era Renaissance ini diawali dari Italia, khususnya di kota Florence. Waktu itu, Eropa baru aja diluluhlantakan sama wabah Black Death yang udah pernah gue bahas ya di video sebelumnya. Lo bisa klik aja link yang udah gue sertain di deskripsi. Nah, wabah Black Death ini memusnahkan jutaan orang. Tapi justru dari krisis itu, masyarakat perlahan mulai berubah. Kelas bangsawan yang dulu menguasai Eropa itu mulai kehilangan kekuasaannya. Dan muncul kelas-kelas baru seperti pedagang dan juga bankir. Mereka itu punya uang dan mereka punya jaringan, serta mereka punya pengaruh saat itu. Florence itu ya ibarat pusat gravitasi budaya. Keluarga Medici yang kaya banget dari bisnis perbankan mulai ngedukung seniman dan ilmuwan. Nah, dari sinilah Renaissance mulai meledak. Nah, setelah lo tahu ya kenapa Renaissance itu bisa muncul, sekarang kita masuk ke bagian paling ikonik dari zaman ini, yaitu seni dan arsitektur. Nah, bukan cuma hanya dari faktor ekonomi, orang-orang Eropa saat itu juga mulai ngelihat reruntuhan Romawi dan Yunani kuno yang masih berserakan di mana-mana. Mereka kagum dan mereka akhirnya mulai mikir, kenapa kita nggak kayak mereka ya? Dulu orang-orang zaman klasik bisa bikin seni yang realis, bisa mikir tentang filsafat, bisa debat soal langit dan bumi, sedangkan kita sekarang, apa-apa semuanya disuruh nurut sama gereja. Nah, dari situlah dan dari pikiran itulah semangat kebangkitan mulai hidup lagi. Nah, salah satu ciri khas awal mula dari era Renaissance ini adalah kebangkitan seni. Tapi tentunya ini bukan sembarangan seni. Kalau di zaman dulu kan seni itu memang udah ada, tapi kala itu masih kaku, simbolik, dan banyak yang nggak proporsional lah. Tapi di era Renaissance, seni itu jadi lebih hidup, jadi lebih realistis, dan jadi seperti punya jiwa. Contohnya seperti Leonardo da Vinci. Muncul dengan karyanya yang legendaris, yaitu lukisan Mona Lisa dan The Last Supper. Tapi dia itu nggak cuma pelukis. Leonardo da Vinci ini juga seorang ilmuwan, insinyur, penemu. Gila pokoknya nih orang. Dia bahkan membuat sketsa pesawat terbang jauh sebelum Wright bersaudara lahir. Dia juga bedah mayat buat tahu struktur tubuh manusia yang waktu itu bisa dibilang melanggar norma banget. Selain itu ada Michelangelo. Patung David yang dia bikin itu sampai sekarang masih bikin orang pelangap-pelongo. Lo bayangin aja, dia pahat manusia setinggi 5 meter dari satu blok marmer, dan hasilnya benar-benar sempurna secara anatomi.
Gila nggak tuh orang-orang zaman dulu di awal-awal Renaissance. Ada Raphael juga nih yang gak kalah keren. Lukisan-lukisannya di Vatikan itu nunjukin keseimbangan, harmoni, dan keindahan yang luar biasa. Seni di era ini nggak cuma buat hiburan, tapi juga buat nunjukin bahwa manusia itu punya potensi yang luar biasa. Dan itu jadi kunci filosofi Renaissance. Tapi bre ya, era Renaissance itu nggak cuma berbicara soal seni, tapi juga ada pengetahuan. Dimana di era Renaissance itu bangkit ilmu pengetahuan di Eropa. Nah sayangnya, di era sebelum Renaissance, semua pengetahuan itu dikontrol ketat sama gereja. Gereja mengatakan bumi itu sebagai pusat semesta, manusia sebagai pusat ciptaan, dan semua harus sesuai dengan Alkitab. Tapi tiba-tiba muncul Kopernikus, dan dia mengatakan, bro, kayaknya bukan bumi deh yang jadi pusat alam semesta, tapi matahari. Nah loh, teori heliosentris ini langsung dianggap sesat oleh pihak gereja. Lalu Galileo datang, dia itu nggak cuma ngomong, tapi nunjukin bukti lewat teleskop. Dia kasih lihat bulan punya kawah, planet Jupiter punya satelit, dan bintang-bintang jumlahnya nggak terhitung. Semua itu akhirnya bikin pandangan lama terhadap gereja pun mulai goyah. Dan lo tau bre, gara-gara bilang bumi ini bukan pusat semesta, Galileo pun akhirnya dihukum. Serius nih, kalau lo cari tahu ceritanya, lo pasti nemu tentang Galileo yang dihukum oleh pihak gereja. Ilmuwan yang sekarang jadi icon sains, waktu itu ternyata dianggap sebagai pemberontak. Dan lo tau nggak apa reaksi gereja terhadap teori dan juga bukti yang diberikan oleh Galileo? Yap, mereka menyuruh Galileo menyangkal semua teorinya itu dan juga bukti-buktinya. Dan pada akhirnya Galileo harus hidup sebagai tahanan rumah. Tapi justru dari tekanan itu, semangat ilmiah malah makin kuat. Orang-orang mulai belajar lewat observasi, bukan dogma. Metode ilmiah mulai berkembang dan itu membuka jalan buat semua kemajuan ilmu pengetahuan sampai hari ini. Dan Renaissance itu bre ya, nggak cuma soal seni sama sains, tapi juga tentang cara pandang hidup. Di zaman itu lahir gerakan yang disebut humanisme. Intinya ya manusia itu punya nilai, punya potensi, dan punya hak buat berpikir secara bebas. Tokoh-tokoh humanis kayak Erasmus mulai nulis buku yang ngekritik gereja secara halus tapi tajam. Dia nyindir kemunafikan para rohaniawan lewat tulisan-tulisannya. Lalu ada Thomas More, penulis Utopia yang ngebayangin masyarakat ideal yang bebas dari korupsi dan juga tirani. Gak cuman itu bre, ada juga Machiavelli, penulis The Prince. Buku ini ngomongin kekuasaan secara realistis dan brutal. Intinya kalau lo mau bertahan sebagai pemimpin, jangan terlalu baik. Lo harus cerdas, licik, bahkan kejam kalau perlu. Ini pemikiran yang di zamannya dianggap berani banget. Dan humanisme inilah yang nantinya bakal jadi fondasi demokrasi, HAM atau hak asasi manusia, dan kebebasan berpikir di zaman modern. Dampak Renaissance itu luar biasa bre. Ilmu pengetahuan makin berkembang di Eropa, seni jadi lebih manusiawi, dan pemikiran bebas jadi nilai utama di Eropa. Tanpa Renaissance nggak akan ada revolusi industri, nggak akan ada pencerahan, bahkan mungkin demokrasi modern juga nggak bakal lahir. Renaissance mengajarkan kita bahwa ketika manusia punya kebebasan buat berpikir, buat berani mencoba, dan buat berekspresi, dunia mungkin bisa berubah. Hari ini kita hidup di dunia yang dibentuk oleh Renaissance. Kita pakai teknologi, kita punya hak suara, kita bisa belajar ilmu apa aja yang kita mau. Semua itu buah dari semangat yang dulu dimulai di Florence. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita masih nerusin semangat itu? Atau kita mulai balik lagi nih ke abad ke-8? Oke bre, jadi itu tadi video singkat tentang Renaissance, salah satu zaman kebangkitan Eropa dari abad ke-8. Yap, semoga lu ngerti dengan apa yang gue maksud tentang Renaissance ini. Dan di video-video berikutnya gue mungkin bakal membawakan segmen-segmen terkait tentang Renaissance ini ya, terutama yang lebih dalam lagi, mungkin terkait orang-orang yang hidup di zaman itu, seninya, dan segala macamnya lah. Mungkin sebagai contohnya seperti Leonardo da Vinci, bagaimana cara pemikirannya dan bagaimana orangnya, serta biografi orang-orang yang hidup di zaman itu. Oke, jadi sampai sini saja, dan kalau kalian suka dengan sejarah, misteri, dan konspirasi, jangan lupa subscribe channel Jejak SMK dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, see you next time.